Hai, halo semua. Nama gue Erwin. Kita ngobrol dulu ya. Dan jika kalian bertanya-tanya kenapa suara gue jadi seperti ini, karena kemarin aku lagi sakit teman-teman. Kebetulan sebelum kemarinnya lagi tuh sempat gak enak badan, tiba-tiba suaranya serak. Terus besoknya kerja dan ya dipaksa kerja jadi nggak seperti itu, jadi meriang, demam. Seenggaknya hari ini saya libur tuh. Oke, kita belum kenalan dulu. Kenalin, nama gue Erwin pertama, asal dari Lampung, agamanya Islam. Kayak KTP, kayak pertanyaan KTP. Oke, halo teman-teman. Jadi di sini adalah channel pertama dari YouTube yang tentunya masih sangat-sangat awal. Adalah video keduaku dari video sebelumnya yang isi curhatan-curhatanku tentang ya impian-impianku. Dan di channel dan di video yang kedua ini juga sama aja, isinya bakal sama kayak yang di video sebelumnya, cuman agak berbeda karena posisinya kita dalam keadaan tenang, safety dan aman ya. Ya teman-teman, tujuanku ke depan ialah membesarkan nama channel ini. Tentunya tidak akan dengan keadaan yang seperti ini, dengan spek yang seperti ini, dengan device yang ada seperti ini, tentunya tidak bakal mudah buat aku sendiri untuk membesarkan nama channel ini. Jadi aku ingin supaya kedepannya teman-teman yang nonton video ini bisa jadi saksi bahwasanya aku mulai ini dari nol. Kebetulan tahun ini adalah tahun 2026, baru lulus juga akunya, baru lulus sekolah dan sekarang udah bekerja di Indomaret Group sebagai anak toko ramu ya, yang isinya tuh banyak sekali tekanan dan capek sekali teman-teman. Kebetulan juga ini lagi libur karena lagi sakit, jadi bisa nyempetin buat video ini. Kalau lagi kerja mah nggak sempet buat video kayak gini ya. Tujuanku membuat channel YouTube ialah ingin menjadi seorang youtuber atau konten kreator juga bisa, yang isinya konten tentang petualangan dan keliling Indonesia kalau bisa. Ya, sementara pasti bakal keliling daerah dulu, belum bisa keliling Indonesia karena kita yang menyesuaikan budget. Tentunya prosesku bakal lama teman-teman, karena aku harus bekerja ngumpulin duit dulu buat mengupdate device, juga perlengkapan yang ada supaya videoku lebih enak tentunya. Kalau ditanya mimpinya besar. Yang pertama, mimpinya ialah menjadi seorang yang kaya, dermawan, dan juga rendah hati, dan juga menjadi seorang yang mempunyai nama yang besar dan juga bermanfaat bagi orang lain. Tapi paling utama, dan ya bisa naikin haji dan umrah kedua orang tua. Maaf ya teman-teman jika suara saya seperti ini, karena saya masih dalam kondisi sakit tuh, jadi suaranya agak rock, berbeda. Untuk keluh kesah sendiri, untuk keluh kesah sendiri di saya ialah yang pertama, aku nggak kuliah teman-teman karena kita nggak ada biaya buat kuliah ke depannya. Mungkin teman-teman bakal ngomongnya karena ada beasiswa, karena ada bantuan ke IPK, nggak semudah cocoknya motivator ya teman-teman. Intinya aku juga nggak dapat dukungan dari ayah, jadi ya mau gimana lagi, namanya nggak dapat dukungan bakal susah. Jadi waktu aku sebelum ngambil ijazah, sebelum keluarnya ijazah, aku udah nyari pekerjaan dan aku dapet. Ya jujur kerjaan yang ini cukup gak bikin betah, tapi harus bertahan dulu supaya bisa terkumpul uangnya. Saat
umurku yang 18 ini, teman-temanku udah mematahkan alma maternya, udah mematahkan tujuan hidupnya, udah ada garis ke depannya. Di sini aku masih meraba teman-teman, masih meraba jalanku sendiri. Dan tentunya nggak ada yang ngarahin, nggak ada yang nunjukin, nggak ada yang ngajarin. Jadi aku makanya membuat channel YouTube ini supaya aku punya tujuan yang lebih kuat. Di kedepannya nggak tahu teman-teman, jika mungkin channel YouTubeku ini sukses, mungkin akan mudah sambil nonton YouTube juga tentunya, supaya pendidikan kita nggak ketinggalan. Jujur karena kita bekerja itu hanya menonton aja tuh, rasanya itu kayak gitu aja, nggak ada pelajaran yang bisa diambil. Ya mungkin awal-awal bisa, tapi setelah itu ya cuma gitu aja terus gitu. Apa tujuanku untuk membuat channel YouTube ini? Gini teman-teman, sejujurnya aku ini sangat ingin mencintai, ingin melihat bagaimana yang kuasa itu menciptakan seluruh isi dunia dan keindahannya. Kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kemampuan untuk melihat bahwasanya ciptaan Tuhan itu seindah itu. Sehingganya aku mendokumentasikan hal tersebut dalam video YouTubeku ke depannya nanti, dan tentunya akan memberikan membagikan petualanganku juga, supaya teman-teman bisa tahu juga seindah apa empat ciptaan Tuhan. Karena sayang banget gitu, ada tempat bagus tapi nggak kita kunjungi, kita lihat. Dan juga karena tuntutan kerja teman-teman, kerja kan kita cuma ditutup gitu aja, nggak ada pemandangan yang bisa dilihat, jadi kayak hambar gitu aja, nggak ada apa ya, pemandangan yang baru, karena monoton gitu-gitu aja. Sebelumnya juga maaf teman-teman, jika kalau kameraku ini masih jelek, masih kentang banget ya kan, karena di Facebook cuma lebih 1 jutaan aja, kita menyesuaikan budget aja teman-teman. Jujur juga aku ya cuma mampunya segini dulu teman-teman, belum bisa lebih, masih dalam tahap proses teman-teman. Yang pasti proses juga bukan mudah, gak bakal cepet, gak bakal instan, pasti bakal lama, tapi insya Allah dengan memuatkan niat dan tujuan kita pasti bisa. Dan buat teman-teman yang nonton, tolong tentu subscribe juga di channel, bantu like. Mungkin awal-awal ini aku masih belum bisa video-video karena aku masih bingung kan mau sampai seperti apa, karena kita mau berpetualangan juga, paling nggak juga ada modal juga, bukan? Kalau ada kamera ya minimal kameranya juga bagus. Mungkin aku mau bikin vlog santai aja dulu, nanti kalau udah kumpul modalnya baru kita gas. Untuk latar belakangku, jadi untuk latar belakangku teman-teman, latar belakangku sendiri hanya dari keluarga yang biasa sederhana, seorang petani yang bisa dibilang ya petani sederhana, bukan petani ini teman-teman, bukan petani yang lahannya luas berhektar-hektar, bahkan tempat ayah saya sendiri itu lahannya nggak sampai 1 hektar, setengah hektar pun nggak sampai teman-teman. Ya tergolong kecil lah, tapi itu cukup untuk buat kami makan sehari-hari. Tentu penghasilan dari rumah itu sangatlah jauh dari kata lebih, kadang cukup kadang enggak gitu kan, kadang kita cukupin aja buat supaya bisa bertahan hidup. Teman-teman, sejujurnya aku juga pengen keinginan supaya aku bisa keluar dari kemiskinan struktural ini teman-teman, karena aku mempelajari dari kedua orang tuaku, aku tidak ada niat untuk membedakan kedua orang tua ataupun ayahku, karena mereka tuh menonton teman-teman seperti itu aja, tidak ada keinginan untuk berkembang. Dan tentunya bikin aku greget teman-teman, siapa sih yang nggak mau berkembang, siapa sih yang nggak mau melangkah sebelum maju, siapa sih yang nggak mau jadi orang yang
mau jadi orang yang kaya. Jadi jiwaku ini terasa terus terpanggil teman-teman. Ambisiku selalu ada untuk supaya apa? Supaya bisa keluar dari kemiskinan struktural ini teman-teman, bisa keluar, bisa jadi orang yang kaya, orang yang punya duit, yang selalu ada uang, tidak pikir masalah uang, supaya kita bisa apa, mencapai financial freedom pada hari tua. Itu kayak sedikit cerita tentang diriku teman-teman. Jadi aku ini bukan apa ya, bukan orang yang jahat, nggak jahat juga sih, cuman aku ini orangnya malesan teman-teman, malas gerak. Kalau di teman tentang diriku, aku SD di desa aku ini, yaitu desa Bojo Astri. Aku SMP di SMP 13A, SMP Negeri 1 Trimbuljo, dan aku sekolah itu di SMK Maharis Metro. Aku bukan SMA tapi SMK, jurusanku adalah TKJ ya. Aku aktif berorganisasi itu di waktu aku SMK teman-teman. Di situ aku tuh belajar banyak hal tentang arti kebersyukuran, kebersamaan, solidaritas, dan kepemimpinan teman-teman. Jujur buat aku yang orangnya awam banget sama Tuhan, terasa gasok dan juga melelahkannya teman-teman, karena itu sangat menghabiskan energi kita. Sedikit cerita teman-teman, sebenarnya juga sekolahku itu yang SMK itu nggak bagus-bagus banget, nggak bagus sih, malah akreditasnya aja B. Jujur dulu sedikit cerita teman-teman, dulu itu aku pengen disekolahkan di sekolah yang bagus, sama artian tuh supaya kualitasnya juga bagus teman-teman, hasil, karena ya namanya terkena biaya teman-teman, bukan orang yang kaya itu tadi. Jadi ya disekolahkan yang murah saja. Jujur al maksud itu sok seberat-beratnya, karena anak-anaknya itu luar biasa bandel, luar biasa nggak punya adab kadangan sama guru-guru dan begitu. Tapi sekarang mungkin bisa lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya sekolahnya. Akan tetapi untuk orang-orang sendiri sekolahnya itu nggak ramai, sangat sedikit dan sepi dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Padahal itu sekolahnya di metro, tapi di kota, tapi itu apa ya, tergolong sekolah jelek lah, nggak bagus. Dan disitu juga aku belajar berorganisasi, tentunya berbeda, karena organisasi di sekolah-sekolah teman-temanku SMP yang lain itu pada bagus-bagus dalam mendapatkan juara, sedangkan di sini di tempatku itu dulu ya orang-orangnya itu masih berpikirannya apa ya, beda lah, nggak berpikir maju, susah untuk diajak bersatu, susah untuk bekerja kelas, susah diajak bekerja sama. Intinya kalau sekolah lain udah bisa melangkah dapat prestasi, kita masih latihan awal, benar-benar awal. Jadi perjuanganku dengan mereka itu agak berbeda. Saya juga sedikit kiri teman-teman, niatku awalnya itu bergabung supaya bisa mendapatkan prestasi, bisa mendapat keahlian, malahnya menjadi ujung-ujungnya jadi patokan kepemimpinan dan juga orang yang selalu diandalkan. Padahal saya juga butuh belajar, butuh bimbingan. Ya itu buat pelajaran aja teman-teman, dan juga buat pengalaman. Terima kasih buat teman-teman pramuka dulu yang selalu ada, yang selalu mendukung, terutama yang cowok-cowok di Karen, di wah the best kawan lah waktu pramuka dulu. Buat yang cewek juga ya habis saya sebut satu-satu. Itu aja sih teman-teman kalau dari ini. Harapanku kepada penonton, semoga yang nonton banyak. Kedua, mau melihat perjuangan dan prosesku yang tentunya nggak mudah dan bakal panjang sekali. Maaf ya teman-teman kalau saya ngomong ini juga berulang-ulang atau diulang-ulang, karena public speakingku juga kurang bagus. Jujur waktu aku berorganisasi itu nggak banyak ngomong di depan orang, karena perbedaan kualitas sekolah juga, dan juga apa ya, berbeda lah teman-teman. Intinya aku dari sini juga mulai belajar ngomong supaya lebih lancar di depan kamera, dan juga bisa mempelajari hal baru dari video-video yang ada. Mohon koreksi teman-teman untuk videoku ke depannya. Intinya videoku ini aku juga masih bingung, intinya videoku ini tentang petualangan dan juga keliling Indonesia, tapi kayaknya kalau Indonesia belum dulu, itu hanya keinginan kita sementara. Keliling Lampung dulu, mengunjungi gunung-gunung yang ada, mengunjungi pantai-pantai yang ada, dan juga mempelajari adat-adat yang ada di daerah tersebut.
Semoga video ini juga bisa menjadi apa ya, referensi buat teman-teman, untuk teman-teman yang di luar sana yang masih ragu untuk ngomong di depan kamera. Mulai aja dulu dari nol, nggak apa-apa. Kayak saya ini, kita mulai bareng-bareng, kita berjuang bareng-bareng, kita keluar dari kemiskinan bareng-bareng, mewujudkan Indonesia emas tahun 2020. Jangan mau gitu-gitu aja, nggak apa-apa. Mungkin kamu takut berbicara depan kamera karena takut didengar orang, tapi orang hanya mendengar sekilas, mungkin besoknya udah lupa. Baik, itu aja teman-teman. Terima kasih, dan aku cinta kalian nonton. See you, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Let's go.